Welcome back everybody. This is Pascal from Neutrality Selamat datang Studies. kembali semuanya. Today Saya Pascal I am Lotas joined dari by Neutrality Dr. Studies, Juan dan hari ini saya ditemani oleh Dr. Juan Branco. is a Juan Branco French adalah seorang and pengacara Spanish dan lawyer, aktivis activist berkewarganegaraan Prancis dan who, Spanyol, among other yang di people, antara banyak orang advised lainnya, Julian pernah menjadi Assange penasihat during his Julian trial, Assange selama and he persidangannya. advised Dan saat ini, ia menjadi penasihat rekan senegara saya, about Nathalie Jemp, EU sanctions. mengenai rezim sanksi Uni Eropa. Hari ini kita ingin membahas kembali tentang sanksi. Apa artinya bagi orang-orang yang berada di bawah rezim tersebut, dan apa yang hal itu ungkapkan tentang supremasi hukum di Eropa. Juan, selamat datang. Rule of law in Europe. Juan, welcome. Thank you very En much, sorry nog steeds, Pascal, for your these tiered. Thank you for taking the time for this. You've been one of the people who Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ini. Anda adalah salah satu orang yang berulang kali berdiri dan menggunakan hukum sebagai seorang pengacara yang berpraktik sejauh yang saya pahami untuk membantu orang-orang yang sedang dianiaya. Kurang lebih begitu istilahnya. Bisakah Anda menjelaskan bagaimana pandangan Anda terhadap sanksi Uni Eropa terhadap individu, baik di dalam maupun di luar Uni Eropa? Sanctions against individuals inside and outside the EU. Yes, we've had a fascinating case with Nathalie Yamb, who Ya, I kami recall, memiliki kasus yang menarik dengan Nathalie Yamb, intellectual yang and sejauh yang saya ingat intellectual adalah seorang Japanese intelektual, anti-intellectual seorang intelektual Afrika, denouncing berkewarganegaraan for Swiss the Kamerun, consistency of, yang telah lebih dari 20 France tahun Afrique mengecam with keberlangsungan the sistem connection France-Afrique, between yaitu keterkaitan French antara interests kepentingan and dan the elit elites Prancis that yang makes mengeksploitasi sumber daya Afrika di benua resources tersebut. on the continent. Ia sangat And, konsisten dalam perjuangan she's been politik very ini. constant in the Beberapa debates, tahun lalu, ia menyampaikan pidato yang sangat terkenal di Sochi, di mana ia kembali mengecam sistem kekuasaan ini dan menyatakan bahwa Afrika akan tetap merdeka, apapun biayanya. Namun mereka akan menyambut sekutu dari manapun, termasuk Rusia, asalkan sekutu tersebut menghormati mereka dan memperlakukan mereka sebagai setara. If they respected them and treated them as equals. And this unleashed from the French authorities under Dan hal ini memicu kemarahan dari otoritas Prancis di bawah pemerintahan Emmanuel Macron terhadap Nathalie Yamb. Mereka segera menargetkannya sebagai orang utama yang harus disingkirkan dan menjadikannya kambing hitam atas kegagalan kebijakan mereka di Afrika. Hal ini berujung pada serangkaian tindakan hukum, termasuk interdiction d'entrée sur le territoire français. Ia dilarang memasuki wilayah Prancis. Beberapa tahun kemudian, hanya beberapa bulan yang lalu, muncul keputusan dari Uni Eropa yang melarangnya memasuki atau bahkan terbang di atas wilayah UE, dan tentu saja menyita semua asetnya. Satu-satunya kaitan yang akhirnya mereka temukan antara Nathalie dan Rusia adalah fakta bahwa ia berpartisipasi dalam sebuah konferensi di Berlin yang dihadiri oleh beberapa anggota Parlemen Eropa dan Jerman. Dan konferensi ini tampaknya dibiayai oleh sebuah LSM, yang pada gilirannya dibiayai oleh kelompok bersenjata bernama Wagner. Jadi mereka menggunakan hubungan yang sangat kecil, bahkan bukan sebuah kaitan, melainkan sekadar koneksi pada suatu waktu, yang sama sekali tidak memberikan sumber daya apapun kepada Nathalie, karena dia tidak dibayar untuk berpartisipasi dalam konferensi ini, untuk membenarkan tindakan yang luar biasa keras ini. Tindakan-tindakan tersebut tidak diambil berdasarkan standar hukum apapun, atau hal-hal yang biasanya kita kaitkan dengan prinsip negara hukum. Misalnya, tidak ada proses pembelaan sebelumnya, karena mereka menganggap bahwa efek kejutan itu sangat penting, yang bisa dimengerti jika kita berbicara tentang penyitaan aset, terutama milik perusahaan besar di dunia militer atau para oligarki. Hal itu bisa dimengerti mungkin, karena rasio, uang bisa berpinggir dengan sangat cepat. Because of course money can move very fast. But regarding first an intellectual, Tapi pertama-tama, mengenai seorang intelektual yang tidak melakukan apapun selain menggunakan kebebasan berpendapatnya. Dan yang lebih penting lagi, seorang intelektual yang menjadi sasaran tindakan fisik, tindakan pengekangan fisik, karena ia tidak dapat kembali ke negara asalnya. Itulah sebenarnya hal baru dalam kasus ini. Kebaruannya ada dua. Pertama, fakta bahwa ia tidak dapat kembali ke Swiss, karena Swiss dikelilingi oleh Uni Eropa. Dan hal ini, menurut saya, adalah sesuatu yang tidak diperkirakan atau dipahami oleh otoritas Eropa akan menjadi masalah hukum besar. Dan kedua, bahwa ia menjadi sasaran hanya karena kata-katanya,
bukan karena ia memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dalam perang di Ukraina, atau dalam struktur kekuasaan yang dekat dengan Vladimir Putin misalnya. Bolehkah saya bertanya kepada Anda? Kami sudah memiliki beberapa kasus seperti ini sekarang. Kasus kedua adalah mantan kolonel Swiss, Jack Bow, yang sebenarnya berada di Brussel dan sekarang juga terjebak di sana. Karena jika Anda masuk dalam daftar sanksi, Anda dilarang bepergian melintasi perbatasan negara anggota. Kami juga memiliki seorang warga negara Jerman, Hussein Dogru, di dalam Jerman. Jadi, bagaimana Anda memahami rezim ini? Apakah pikir rezim ini Twitheniun bertandani bar? Apakah akan tetap mungkin memperlakukan orang seperti ini? Ya, jadi kami menyambut Jack Bow yang bergabung dengan kami dalam perjuangan ini, meskipun itu tidak sepenuhnya sukarela di pihaknya, karena ia membawa lebih banyak perhatian terhadap jenis langkah-langkah seperti ini, yang sebelumnya kurang lebih diterima begitu saja. Saya harus mengatakan bahwa otoritas Swiss tidak menerapkan sanksi terhadap Nathalie Yun. Jelas sekali, karena sanksi itu tidak masuk akal. Hingga beberapa tahun yang lalu, hal itu hampir otomatis. Swiss akan segera mencapai fund dari Uni Eropa yang tidak mengud terison bersering terkait Rusia. Namun, mereka lah hanuk kaibeng tubun lekfuan disebut nama apa sih? Not provided any kind of assistance. I have to say it's been quite embarrassing because saya harus mengatakan, ini cukup memalukan karena Nathalie Yun sedang berada di luar negeri ketika dia mengetahui tentang sanksi tersebut. Jadi dia terjebak di sana tanpa cara untuk mencari solusi demi kelangsungan hidupnya, hanya karena asetnya dibekukan pada saat yang sama ketika dia dilarang bepergian. Dan Anda harus memahami bahwa sanksi-sanksi ini jauh melampaui sekadar kemampuan untuk kembali ke negara Anda. Misalnya, sewaktu persegset di mempersetan di Uni Eropa akan secara preventif mentuanskan signots ekonomi Anda untuk melindungi diri dari swift and volkana sanksi. Saya rasa maksud saya, ada beberapa kemungkinan. Entah sistem ini menjadi umum, karena kita tahu para pencetus struktur semacam ini adalah Amerika Serikat, dengan sanksi dan daftar larangan mereka. Atau, jika kita terus meniru mereka seperti yang telah kita lakukan, dan negara-negara lain mulai meniru kita akan segera memiliki dunia yang tidak berfungsi. Setiap negara akan memiliki daftar sanksinya sendiri. Dan setiap perusahaan misalnya, US work gebride ing X perfor, and smori deswa, and emek sebut hi sanksi. X and Y because in this country that person is sanctioned and thus if you start trading with that person. Jadi jika Anda mulai berdagang dengan orang tersebut, Anda pada akhirnya bisa terkena sanksi. Maksud saya, hal ini pernah terjadi, misalnya pada sebuah bank Prancis, BNP Paribas, beberapa tahun lalu. Mereka menghadapi sanksi bernilai miliaran dolar dari AS karena terus berbisnis dengan sebuah perusahaan Iran. Dan karena mereka berdagang menggunakan dolar dalam kegiatan lainnya, mereka berada di bawah yurisdiksi AS. Dan harus berdenda tetap dari sokwe sememas EU. Jadi kami mau struktural merupakan penyopis sistem kekuasaan. Ada instrumen-instrumen ini dirancang. Saya berpikir sekarang of these instruments. I'm talking now in general terms and in individual terms. It's extraordinary. Maksud saya, dalam istilah individu, ini sangatlah keras. Karena seperti yang saya katakan, tidak ada peringatan dan tidak ada kemungkinan untuk mempertimbangkan keputusan sebelum diambil. Jadi kemudian Anda bisa, seperti yang kami lakukan, pergi ke pengadilan Eropa dan pengadilan umum yang memerlukan waktu 4 bulan hanya untuk memutuskan apakah kasus tersebut mendesak atau tidak. Dan mereka memutuskan bahwa itu tidak mendesak. Jadi ini sangat menarik jika penyitaan semua aset seseorang dan pelarangan orang tersebut untuk kembali ke negaranya sendiri tidak dianggap sebagai masalah mendesak oleh pengadilan. Lalu apa yang dianggap mendesak? Jika Anda melihat lebih luas lagi, pada jurisprudensi pengadilan umum dan kemudian pengadilan kehakiman Uni Eropa, Anda akan menyadari bahwa pencabutan sanksi hampir tidak pernah terjadi.
Kamu mungkin hanya memiliki sekitar 10 contoh dari ribuan orang yang dikenai sanksi, dan semua proses ini dibuka untuk mencoba mencabut sanksi tersebut. Pengadilan Eropa tidak menganggap hal ini berada di bawah yurisdiksi mereka. Mereka memandangnya sebagai bagian dari pelaksanaan kekuasaan alami suatu negara berdaulat dalam hubungan internasionalnya, sehingga mereka tidak memperlakukannya sebagai masalah hak asasi manusia atau hak individu. Padahal jelas itu adalah masalah tersebut. Mereka hanya memiliki kendali yang sangat terbatas atas elemen-elemen yang sangat kecil, misalnya dalam kasus penyalahgunaan yang jelas, seperti ketika ada kebingungan nama dan 2 orang tertukar. Lalu, pada akhirnya, kamu bisa mendapatkan peninjauan kembali. Then eventually you can have some kind of control. And the most ironic part is that when you have a control. Dan bagian yang paling ironis adalah ketika ada pengawasan, Uni Eropa dan Dewan Uni Eropa seringkali memutuskan untuk memberlakukan sanksi baru dengan alasan yang sedikit berbeda, bahkan sebelum sanksi sebelumnya dicabut. Jadi, orang yang menjadi target harus memulai kembali seluruh proses hukum, yang bisa memakan waktu hingga 2 atau 3 tahun, jika termasuk waktu banding, menjadikannya, dalam praktiknya, sistem hukum yang sulit untuk digugat secara faktual. Dan kita memang memiliki kasus seperti itu, bukan? Di mana individu benar-benar memenangkan perkaranya di pengadilan Eropa, dan mereka langsung dimasukkan kembali ke daftar hampir seketika dengan alasan yang telah dimodifikasi. Lalu semuanya dimulai lagi, dan mereka masih tetap dikenai sanksi. Saya hanya tahu beberapa kasus di mana hal ini tidak terjadi. Dan ironisnya, salah satunya adalah putra seorang oligarki, misalnya, yang berhasil menghindari sistem yang secara otomatis memberlakukan kembali sanksi setelah dicabut oleh pengadilan. Itulah hal yang pernah saya ajukan di hadapan pengadilan, bahwa tidak bisa berpura-pura ada pengawasan yudisial, karena tentu saja mereka memiliki argumen tautologis bahwa tidak masalah jika sanksi tidak memiliki tahap kontradiktif sebelumnya, karena seharusnya ada pengawasan yudisial setelahnya. Lalu kita katakan kepada mereka bahwa sebenarnya tidak ada pengawasan yudisial yang nyata. Jadi kita akhirnya terlibat dalam perdebatan, di mana kita bahkan mempertanyakan legitimasi pengadilan dan pelaksanaan hak istimewanya. Jadi tentu saja situasinya menjadi sangat sulit dan intens. Pertukaran yang kami alami terkadang lebih keras terhadap pengadilan dan bahkan terhadap konsep Uni Eropa, karena pada dasarnya kami menantang raison d'être dari peninjauan yudisial ini dan berusaha mendorong mereka sampai batasnya agar mereka memahami bahwa ini adalah sistem di mana tidak ada kemungkinan untuk menang jika Anda berperilaku seperti orang normal. Dan di sisi lain, kami berusaha membawa kepada mereka unsur-unsur baru dari kasus khusus ini, yang seperti yang Anda katakan telah diikuti oleh Jadubo, tetapi ini benar-benar pertama kalinya, hanya karena Anda berbicara atau menulis sesuatu. Anda bisa menghadapi sanksi hukum yang sebenarnya jauh lebih berat daripada sebagian besar hukuman, bahkan dalam kasus pidana. Jika Anda melihat rata-rata sanksi yang diterima dari kasus pidana di Eropa, sanksinya jauh lebih ringan, biasanya lebih singkat, dan dengan dampak yang lebih kecil, karena sebagian besar tidak disertai pelaksanaan hukuman. Anda mendapatkan semacam vonis simbolis, tetapi sebenarnya Anda tidak masuk penjara atau hal semacam itu. Di sini, Anda mendapatkan sanksi yang nyata dan faktual, yang menghambat kemampuan Anda untuk bertahan hidup sebagai individu ekonomi, serta ketidakmampuan untuk kembali kepada keluarga, pekerjaan, atau tempat tinggal Anda. Itu hal pertama. Dan yang kedua adalah lamanya durasi sanksi-sanksi ini. Durasinya luar biasa panjang. Ada kasus di mana sanksi diperpanjang selama lebih dari 10 tahun. Jadi, Anda berada dalam situasi di mana Anda menghadapi sanksi tanpa batas waktu, yang dampaknya mirip dengan sanksi pidana, atau terkadang bahkan lebih buruk. Anda tidak memiliki kepastian, dan itu juga menjadi masalah penting. Ketika Anda divonis oleh pengadilan, Anda tahu apa yang Anda dijatuhi hukuman atasnya. Hukuman 1 tahun, 2 tahun penjara, atau tahanan rumah. Di sini,
tidak dapat diprediksi berapa lama sanksi itu akan berlangsung. Sanksi tersebut dapat diperpanjang selama Dewan Uni Eropa memutuskan. Dan hal ini juga menimbulkan kecemasan serta bentuk kekerasan yang berbeda, yang dalam beberapa hal lebih buruk daripada yang terjadi dalam proses pidana. Than what happens when you are in a criminal proceeding. And Nuraja, yes, sorry, with you're not. Ya, maaf, suaramu tidak didengar. Maksudku, kamu bisa menyewa pengacara jika kamu berhasil menemukan cara untuk mendapatkan uang dan membayarnya meskipun dalam keadaan seperti itu. Tapi pengacara itu baru akan membuat kasusmu didengar beberapa bulan, atau bahkan lebih dari setahun setelah kamu memulainya. Maksudku, itu benar-benar tidak masuk akal. Benar-benar. It's completely absurd. Absolutely. So I mean, the regime itself is absurd and unfortunately. jadi maksud saya, rezim itu sendiri sungguh absurd. Dan sayangnya, saya pernah mendengar orang-orang dengan latar belakang hukum internasional benar-benar berkata, oh tidak, ini tidak masalah. Karena tidak seorang pun seharusnya diizinkan membela pihak agresor dalam perang agresi. Dan karena pengadilan Eropa yang bertanggung jawab atas kasus-kasus ini, mereka mengatakan ada proses peradilan. Jadi tidak ada masalah, selama semuanya baik-baik saja. Tapi semuanya tidak baik-baik saja, bukan? Ini adalah perintah eksekutif dari lembaga eksekutif yang memiliki dampak besar terhadap hak asasi manusia para korban. Dan tidak ada yang aman, karena mereka bahkan tidak melakukan kejahatan. Mereka melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah didefinisikan sebagai kejahatan dalam Undang-Undang Uni Eropa. Bagaimana kita bisa menggunakan hukum untuk melawan ketidakadilan yang begitu nyata dan penyimpangan? Saya katakan, den marriage ini? Of, I would say, legal order. So the subject of definition is actually also an interesting one because Jadi, topik tentang definisi sebenarnya cukup menarik, karena ada begitu banyak teks panjang yang berfungsi sebagai dasar bagi sanksi-sanksi tersebut. Dan teks-teks itu ditulis dalam bahasa yang hampir mustahil dipahami oleh orang biasa. Semua jargon Brussel yang bahkan sulit dimengerti oleh seorang pengacara sekalipun. Maksud saya, Anda bisa menghabiskan berjam-jam hanya untuk mencoba mencari tahu pasal mana yang digunakan untuk menjatuhkan sanksi kepada klien Anda. Ada begitu banyak kategori yang sangat spesifik yang dicampur menjadi satu untuk membangun dasar bagi keputusan akhir. Tetapi hal itu justru menciptakan, bahkan dari segi bahasa murni, kalimat-kalimat yang sulit dipahami atau tidak memiliki makna dalam bahasa sehari-hari. Semuanya hanyalah campuran dari berbagai kategori yang digunakan untuk mencoba menyatukan semua hasil, saya kira, dari negosiasi antara 27 negara Uni Eropa dan otoritas mereka. Dan kami telah berdebat cukup keras dengan pengadilan dan Dewan Uni Eropa tentang hal ini, tentang kurangnya transparansi, kurangnya pemahaman mengenai apa yang sebenarnya mereka maksudkan kadang-kadang, dan pasal mana yang mereka rujuk ketika mencoba membenarkan sanksi terhadap Natalie. Dan itu menjadi masalah, karena mereka mengesahkan teks-teks besar ini di tengah, katakanlah, perang Ukraina-Rusia. Jadi ada semua emosi tentang apa yang sedang terjadi. Rasa takut, tekanan media, dan sebagainya. Lalu mereka menciptakan berbagai celah untuk memperluas keputusan sewenang-wenang dan memperluas kewenangan Dewan Uni Eropa terhadap warganya sendiri, yang bersifat di luar proses peradilan. Saya pikir itu istilah yang harus kita ingat untuk jenis tindakan seperti ini. Memorize regarding this kind of dispositive is extrajudiciaries. Ini adalah sanksi di luar proses peradilan yang tentu saja memiliki tujuan politik tertentu. Misalnya, bagi Natalie Jung, Prancislah yang mengusulkannya kepada Dewan Uni Eropa. Sebenarnya, pada suatu saat Dewan Uni Eropa meminta pengadilan agar Prancis diizinkan untuk ikut campur dalam kasus tersebut, karena mereka sendiri tidak memiliki argumen untuk membela keputusan mereka. Itu adalah situasi luar biasa lainnya dalam sistem yang serba Kafkaesk ini. Entah mengapa, mereka memutuskan bahwa untuk membangun semacam legitimasi, untuk memperkuat kasus mereka, mereka hanya bisa menggunakan bukti sumber terbuka. Jadi ketika Anda disodori keputusan itu, ya, itu adalah keputusan 3 baris yang ditulis dalam bahasa khas Brussel yang mustahil dipahami.
So you have to go to all the text, and then when Jadi kamu harus menelusuri semua teks itu. Lalu, ketika kamu menulis kepada Dewan Uni Eropa, kamu meminta bukti yang mendukung apa yang mereka nyatakan dalam keputusan mereka. Jadi mereka mengirimkan berkas ini kepadamu, dan berkas itulah yang akan dibahas dan akan menjadi dasar argumen Dewan di hadapan pengadilan umum. Mereka mengirimkan satu set berisi sekitar 15 hingga 25 artikel, tulisan pers atau publikasi lembaga pemikir, yang pada dasarnya saling mengutip satu sama lain, seperti yang sering terjadi. Jadi dalam kasus ini, Nathalie. Salah satu artikel mengatakan, Nathalie Jung hadir di konferensi di Berlin, dan sebenarnya diduga konferensi itu dibiayai oleh sebuah LSM oleh Batna. Oke, itulah titik awalnya. Dan kemudian, ada 10 artikel yang baik mengomentari maupun mendaur ulang informasi itu, tanpa memberikan unsur tambahan apapun. Jadi, Anda memiliki dasar dokumenter, begitu mereka menyebutnya. Sebuah berkas bukti yang kemudian diisi dengan semua. Itu juga hal yang sangat menarik. Sebagian besar publikasi diproduksi oleh lembaga pemikir yang secara langsung atau tidak langsung dibiayai oleh NATO, yang bukan merupakan bagian dari lembaga-lembaga Uni Eropa. NATO sama asingnya bagi lembaga-lembaga seperti, entahlah, lembaga lain manapun, sebuah sistem organisasi kekuasaan. Jadi Anda memiliki sebuah organisasi militer yang sebenarnya merupakan salah satu aktor utama dalam konflik yang sedang berlangsung antara Ukraina dan Rusia. Di mana sekali lagi, saya harus mengingatkan fakta sederhana ini, meskipun tampaknya telah dilupakan oleh banyak orang. Kita tidak sedang berperang dengan Rusia hari ini, dan tidak ada satupun negara Uni Eropa saat ini yang sedang berperang dengan Rusia. Jadi mereka menciptakan konsep perang hibrida ini untuk membenarkan pengambilan langkah-langkah yang bisa dilegitimasi di bawah sistem atau situasi perang. Dan hal itu sebenarnya tertulis dalam teks, dalam peraturan yang digunakan terhadap orang-orang seperti Nathalie Ambits. Mereka mencoba mendefinisikan apa itu perang hibrida, dan apa saja langkah-langkah perang hibrida. Pada dasarnya, apapun, termasuk sebuah tweet, bisa dianggap sebagai tindakan perang hibrida, yang dalam teks ini bukanlah perang, dan dengan demikian bisa melegitimasi sanksi. Jadi mereka membuka kategorisasi ini sedemikian luasnya, sehingga akhirnya Anda berdebat tentang apa yang dikatakan oleh entah Dewan Atlantik atau sebuah postingan blog. Benar-benar seperti itu. Saya tidak sedang berbicara tentang penelitian mendalam dari sekelompok 15 peneliti dari Oxford, Cambridge, Tokyo, dan sebagainya, yang berkumpul untuk mengerjakannya. Tidak, maksudnya begini, mungkin seorang postdoc, mahasiswa magister, atau seseorang semacam itu, yang menulis sebuah postingan blog untuk Atlantic Council yang berisi sesuatu menentang Nathalie Jung. Lalu, tiba-tiba mereka mengirimkannya kepadamu dan berkata, inilah dasar keputusan kami untuk menjatuhkan sanksi padanya. Dan ketika kamu mengatakan, maksud saya tidak bisa membela seseorang berdasarkan kabar angin. Kamu harus memberi saya bukti nyata bahwa sesuatu memang terjadi. Bukan hanya apa yang dikatakan seseorang tentang apa yang dikatakan orang lain. Mereka menjawab, tidak, kami tidak bisa melakukan itu. Karena hal tersebut akan melanggar hak-hak Nathalie Jung. Karena pada dasarnya, para menteri urusan luar negeri Eropa, mereka yang memutuskan siapa yang masuk atau tidak masuk dalam daftar sanksi, bukanlah otoritas yudisial, itu memiliki kekuasaan. Terhemas licht betapa Kafkaes semuanya ini. You see how Kafkaian everything, so Itu benar-benar gila. Pada dasarnya, kamu mengambil hak asasi manusia dasar dari orang-orang ini, dan kamu melakukannya berdasarkan beberapa artikel akses terbuka di internet. Alasan kamu menggunakan itu alih-alih materi nyata yang dikumpulkan dari misalnya kasus kriminal atau penelitian yang layak, adalah karena kamu tidak memiliki hak hukum, karena kamu tahu ini bukan tindakan kriminal yang mereka lakukan. Jadi kamu hanya bisa menggunakan yang bersifat publik. Lalu berbelik dan bata. Itfaf programmen duwer privasi, namin sesi inisa.
in order to take away the human rights. Kita, sebagai Menteri Luar Negeri, tidak dapat mengakses suatu kasus peradilan karena, maksud saya, itu bersifat rahasia, dilindungi oleh berbagai ketentuan nasional yang memang benar adanya. Dan tentu saja, bagaimana mungkin kita membantah sesuatu yang berasal dari laporan DJSE atau DJSI. Jadi, dalam dunia mereka yang absurd itu, ada semacam koherensi dan rasionalitas untuk bertindak seperti itu. Namun hasilnya adalah kita justru menimbulkan kecurigaan. Dan dalam beberapa hal, kita memperkuatnya dengan memicu berbagai keputusan yang didasarkan pada desas-desus. Anda tahu, ini seperti sistem autotelik, di mana seseorang akhirnya dihukum hanya karena kabar angin, tanpa diberi kesempatan untuk membela diri. Karena jika Anda memberinya kesempatan untuk membela diri, Anda akan menghormati hak-haknya. Dan Anda melihat hal itu sebagai seorang pengacara, dan Anda berpikir, baiklah, ini akan menjadi rumit. Jadi saya mencoba menjelaskan kepada pengadilan umum bahwa ini bukan sistem pemikiran mereka. Maksud saya, ini sama sekali tidak sejalan dengan perlindungan hak asasi manusia yang mendasar dan fundamental yang tercantum dalam perjanjian, tetapi juga dalam Konvensi Eropa tentang hak asasi manusia, dan sebagainya. Namun, sangat sulit bagi pengadilan semacam itu untuk mengakui bahwa mereka pada dasarnya menghancurkan kehidupan dengan melanggar apa yang seharusnya mereka lindungi. Jadi, semua ini juga secara manusiawi sangat rumit untuk disampaikan. Jadi sekali lagi, Nathalie atau Jacques memiliki keuntungan bahwa mereka tidak bisa dijadikan kambing hitam. Dalam arti mereka tidak memiliki keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam konflik bersenjata. Jadi tidak ada kemungkinan bagi para hakim untuk memiliki prasangka terhadap mereka. Mereka bukan oligarki dengan miliaran euro, dolar, atau rubel. Karena bahkan hal itu saja sudah menimbulkan prasangka di benak para hakim. Seperti, oh, dia orang kaya, dia bukan orang Eropa. Jadi kita bisa menjatuhkan sanksi padanya. Tidak terlalu buruk. Tidak. Di sini, untuk pertama kalinya, kita memiliki warga biasa dengan sumber daya terbatas yang hanya menyampaikan pendapat mereka, dan hak-hak mereka terdampak jauh lebih besar daripada hak-hak seorang oligarki. Dan saya sedang membicarakan tentang para oligarki. Tapi maksud saya, semua hal ini, pada akhirnya, seperti yang kamu tahu, berkaitan dengan undang-undang anti-terorisme, bukan? Seluruh perang melawan teror yang dimulai pada awal tahun 2000-an itu. Dan lagi, bagi orang-orang seperti itu, katakanlah seseorang di Yaman, kamu adalah seorang hakim Eropa dari Brussels atau Strasbourg atau Luxembourg. Dalam hal ini, dan kamu tidak terlalu peduli dengan apa yang akan terjadi padanya. Dia bukan manusia bagimu. Nathalie merasakan perbedaan perlakuan ini karena dia juga orang Afrika. Dia merasa kasusnya tidak mendapat liputan sebanyak kasus Jacques, dan ada semacam ketidakpedulian terhadap dirinya. Dia tidak dianggap sepenuhnya sebagai orang Swiss. Masih ada prasangka tersirat dan pandangan rasis. Tapi sekarang, dengan Jacques juga dikenai sanksi, kami berharap bahwa tidak hanya di Eropa akan ada perdebatan, tetapi juga di Swiss, karena ini mulai menjadi masalah kedaulatan bagi Swiss. Saya sempat berdebat sengit dengan berbagai lembaga di konfederasi. Dia mengatakan kepada mereka, berusaha membangkitkan rasa bangga mereka untuk memancing reaksi, dengan berkata, kalian harus menyadari bagaimana hal ini akan meluas. Kalian mencari sebuah kenangan hak mereka, kebisi medanga. Koranius turundan, Mesut Nathalie, and stench sui stedna, aka it thibla worth. Mistake. Some sort of diplomatic protection, to tell her she's abroad, she's unable to fly, she's being targeted. Dia berada di luar negeri, tidak dapat terbang, menjadi sasaran oleh entitas asing, dan hak asasi manusianya yang paling dasar dilanggar. Kami juga mengacu pada Konvensi Barcelona tentang hak transit, serta perlindungan atas hak untuk kembali. Semua instrumen dasar ini yang tiba-tiba tampak tidak begitu penting lagi. Karena ada tujuan besar yang juga agak tidak jelas, mengingat kita tidak sedang berperang secara langsung. Jadi sekali lagi, adaptasi yang luar biasa berbahaya. Dan hal ini juga membuat kita menyadari bahwa keyakinan kita terhadap hubungan yang positif dengan hukum
sesuatu yang kita anggap sebagai hal yang struktural di belahan barat. Ternyata tidak demikian. Saya tidak tahu apakah pernah demikian, tetapi sudah lama tidak lagi. Dan seperti yang saya katakan beberapa saat lalu, tentang bagaimana kurangnya bukti konkret digunakan untuk membenarkan keputusan terhadap Nathali. Ini adalah akibat langsung dari meluasnya kesewenang-wenangan yudisial dalam perang melawan teror. Di Prancis, semakin banyak kasus di mana seseorang diadili bukan berdasarkan bukti yang diajukan di pengadilan, tetapi berdasarkan apa yang dikatakan dinas rahasia tentang orang tersebut, berdasarkan unsur-unsur yang dikumpulkan di luar kendali peradilan. Mereka kemudian berbisik kepada para hakim, mengatakan bahwa orang ini tidak boleh dibebaskan dari penjara atau harus dihukum karena dia berbahaya. Dan mereka berkata, kami tidak bisa membawa bukti ini ke pengadilan karena kami harus melindungi sumber kami, dan seterusnya. Namun, kami masih berpikir demikian. Dan ada serangkaian kasus fantasmagoris yang terus berkembang di Prancis. Lagi-lagi, kami tidak peduli karena pelakunya adalah misalnya Muslim yang sangat keras atau orang-orang dari, entahlah, asal-usul lain. Jadi warga negara tidak merasa terancam atau menjadi sasaran langsung oleh bentuk ekspansi semacam ini. Yang akan kita lihat adalah, seiring cakrawala perang meluas dan legitimasi struktur kekuasaan kita menyusut, kita akan semakin sering melihat mekanisme-mekanisme ini digunakan untuk menargetkan penggunaan kebebasan berpendapat yang sah dan warga biasa dengan tujuan membungkam atau mengintimidasi mereka. Saya tidak tahu apakah hal ini sama bagi Anda, tetapi saya pikir wajar dan jujur untuk mengatakan bahwa hal ini telah membatasi saya dalam beberapa hal. Saya berhati-hati ketika berbicara dengan media Rusia, akademisi Rusia, pengacara Rusia, termasuk para ahli dan pengacara hak asasi manusia, karena potensi konsekuensi yang bisa timbul hanya dari kontak sederhana dengan mereka. Jadi pembatasan ini sudah terjadi. Hari ini dengan Rusia, besok bisa saja dengan negara lain. Karis Maprisari Toibs. Tujuan dibalik sanksi terhadap individu, termasuk mereka yang tinggal di dalam Uni Eropa atau di wilayah Schengen seperti Swiss, sangat jelas. Kementerian Luar Negeri Jerman menanggapi pertanyaan seorang jurnalis, bahkan secara terang-terangan mengatakan, lihat, siapapun yang menjadi propagandis atau teman Rusia sebaiknya mulai berpikir dua kali tentang apa yang mereka lakukan. Mereka menggunakan ini sebagai alat intimidasi. Sungguh mengejutkan bahwa hal seperti ini bisa terjadi di dalam Uni Eropa. Bahwa mungkin untuk meniadakan semua perlindungan hukum yang seharusnya dimiliki warga UE. Maksud saya, terlepas dari kenyataan bahwa hal ini telah digunakan selama bertahun-tahun untuk menindak orang-orang di luar UE dan para aktivis hak asasi manusia di Afrika dan tempat lain. Itu saja sudah mengerikan. Tapi sekarang hal ini diarahkan ke dalam. Ini benar dan mengikat wajibbetung sistem that it's disebut. Jadi, mana proses hukum bisa digunakan? Apakah pengadilan Eropa dapat digunakan untuk membatalkan praktik ini? Atau lihatkan dari upayanya itu? Is that what you're after at the moment? Yes, of course. I mean, that's why. Ya, tentu saja. Maksud saya, itulah alasan Nathali mempercayai gagasan untuk membawa kasus ini ke pengadilan, untuk melihat apakah mereka akan mencabut sanksi tersebut. Karena situasinya begitu tragis, sehingga, maksud saya, orang bisa berdebat tentang prinsip sanksi itu sendiri, apakah itu positif atau negatif. Saya pikir ini adalah bencana, dan saya pikir orang Eropa akan membayar mahal untuk itu. Karena negara-negara lain tidak akan tinggal diam tanpa bereaksi. Pada titik tertentu, mereka akan mulai mencoba menerapkan sistem serupa, bukan hanya sebagai pembalasan, tetapi juga karena mereka akan menganggapnya sebagai instrumen yang baik. Dan saya pikir kita akan menciptakan semacam anarki di dunia dengan cara seperti itu. Tapi terlepas dari itu, dan juga terlepas dari pertanyaan tentang, maksud saya, mengapa Rusia? I mean, why Russia? Why not Israel? Why not, simple questions, Why Kenapa bukan Israel? Kenapa tidak? Kamu tahu maksudku. Pertanyaan sederhana. Mengapa kamu berfokus pada negara yang tidak sedang berperang langsung dengan entitasmu?
Itu juga sebuah pertanyaan. Lalu ada semua elemen spesifik yang saya jelaskan tentang kasus Nathalie, yang membuat kami optimis bahwa jika ada kasus yang bisa dimenangkan melawan pengadilan itu, maka itu adalah kasus Nathalie Yung. Kamu tahu, jika ada satu kesempatan untuk membatalkan atau setidaknya membatasi apa yang bisa dilakukan di bawah rezim hukum ini, maka inilah kesempatannya. Seorang warga non-Uni Eropa yang tinggal di negara enklave di dalam Uni Eropa, yang hak asasi manusianya yang paling dasar, seperti hak untuk kembali, hak untuk pulang ke negaranya sendiri, terpengaruh oleh ketentuan ini. Dan faktanya adalah, maksud saya, jika Anda mengambil keputusan semacam itu atas dasar kebebasan berbicara, baik penggunaannya maupun penyalahgunaannya, maka tentu saja Anda memerlukan rezim yang secara khusus lebih protektif. Jadi, dua elemen ini digabungkan, membuat kami mengajukan ke pengadilan argumen bahwa hal ini tidak sama dengan semua sanksi yang telah dijatuhkan sebelumnya, melainkan merupakan jenis rezim baru yang, karena memengaruhi hak asasi manusia fundamental, Nathalie Yung, berbeda dari yang lain, itulah jurisprudensi pengadilan. Dan karenanya seharusnya memiliki, maksud saya, pada dasarnya suatu tahap kontradiktif sebelum dijatuhkan. Ia seharusnya diberikan beberapa hak yang telah dilanggar, dan dengan demikian, sanksi tersebut juga harus dicabut atas dasar prosedural, bukan hanya atas dasar substansi. Jadi, saya pikir kita benar. Saya pikir kita sepenuhnya benar. Dan saya pikir, jika kita kehilangan hal itu, kita akan membuka jalan bagi penyalahgunaan yang akan sangat-sangat sulit ditutup kembali setelahnya. Kami merasa bahwa mereka tidak nyaman dengan situasinya, dan saya pikir itulah mengapa pertukaran mereka menjadi semakin panas. Karena maksud saya, dasar hukum mereka sangat lemah. Sangat sulit bagi mereka untuk melegitimasi diri mereka sendiri dan melegitimasi tindakan itu. Dasar mereka untuk berbagi bukti pada dasarnya tidak ada. Jadi kita lihat saja nanti. Kita akan lihat bagaimana reaksinya jika mereka, karena gengsi, terus memaksakan diri. Sebagai contoh, mengenai mesures provisoire, tindakan sementara yang diminta agar sebelum keputusan akhir diambil, sanksi dapat dicabut sementara, permintaan itu ditolak dengan cara yang sangat aneh oleh Presiden Pengadilan Umum. Jadi kami mengajukannya ke pengadilan yang lebih tinggi, yaitu banding. Kami yakin akan ada keputusan yang menguntungkan bagi kami, tetapi kemungkinan besar keputusan itu baru akan keluar 8 hingga 10 bulan setelah pengajuan awal. Jadi hinirigo from Carits and Speckens Matthew. Bayangkan semuanya seluruhan proses tersebut. Dan Anda tidak bisa membiarkan warga biasa mengalami perampasan hak-hak fundamental mereka selama itu tanpa pengawasan yudisial yang serius. Itu tidak masuk akal. Dan pengadilan tidak dirancang untuk bereaksi dengan cepat. Jadi ada kontradiksi yang sulit diatasi sekarang. Secara struktural, cara pengadilan berfungsi. Mereka tidak dimaksudkan untuk bertindak seperti pengadilan nasional yang dapat langsung menjatuhkan hukuman kepada Anda. Atau, sebaliknya, memastikan Anda dibutuhkan smart secara tertutup. Struktur-struktur ini dibangun untuk patering yang kompleks dan berlangsung lama, bukan untuk keadaan darurat seperti ini. Jadi itu masalah lain. Baik, jadi sebagai kesimpulan, dalam 2 atau 3 menit terakhir, apa rencana tindakan jangka pendek Anda? Maksud saya, rencana Anda adalah bekerja sama dengan pengadilan Eropa untuk keadilan, bukan meningkatkan katakanlah ke pengadilan hak asasi manusia. Kau tidak bisa. Ya, itulah ironinya, bukan? Kau tidak bisa membawa lembaga-lembaga Eropa ke hadapan konvensi. Maksudku memang bisa. Ya, kau bisa mengacu pada ketentuan dan jurisprudensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa dalam tindakan hukummu di Pengadilan Eropa. Tapi kau tidak bisa membawa lembaga Uni Eropa ke hadapan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Jadi, kau terjebak dengan keterbatasan itu. Sudah ada pembahasan selama bertahun-tahun tentang pemberian otorisasi dan penandatanganan perjanjian antara Conseil de l'Europe dan Uni Eropa untuk memungkinkan hal itu. Tapi untuk saat ini, belum terjadi.
Maksudku, kau bisa pergi ke PBB, tentu saja, seperti yang dikatakan Emmanuel Macron. For sure, as would Emmanuel Macron say, and so what? I mean, what would bring it? Lalu apa gunanya? Maksud saya, apa yang akan didapat Nathalie dari itu? Keputusan atau dampak menguntungkan seperti apa yang bisa diperoleh dalam jangka panjang, atau bahkan jangka pendek? Tidak ada. Jadi kita bisa melakukan semua upaya ini, dan mungkin bersama-sama kita bisa melakukannya. Tetapi, kita juga harus menerima bahwa kita sedang berada dalam fase sejarah, di mana seluruh tatanan dunia pasca 1945 sedang runtuh. Lembaga-lembaga itu, yang sejak awal sudah lemah secara struktural dan kesulitan menimbulkan dampak apapun, sekarang, saya tidak akan bilang sudah tamat, tapi tidak jauh dari itu. Dan saya tidak berpikir kita seharusnya menaruh banyak kepercayaan atau upaya untuk mencoba menghidupkan kembali atau melegitimasi mereka dengan benar-benar mendatangi mereka. Saya pikir kita harus menerima bahwa kita semakin kesepian di dunia ini. Dan sayangnya, hanya melalui keseimbangan kekuasaan kita bisa mencoba mengubah keadaan. Jadi ini tentang intervensi langsung terhadap otoritas negara, berusaha membuat opini publik mereka sadar akan jenis keputusan seperti ini dan pelanggaran yang dilakukan oleh otoritas mereka. Saya juga harus menekankan bahwa otoritas Prancis yang taruh kasus ini ke Dewan Uni Eropa dan mendorong Dewan untuk mengambil keputusan ini telah mengeksplisi legitimasi dari sudut tasar demokrasi liberal. Maksud saya, Menteri Luar Negeri adalah anggota partai yang merupakan salah satu paling minoritas dalam pemilu terakhir. Namun karena sistem kelembagaan di Prancis seperti itu, di bawah keputusan Emmanuel Macron, ia berhasil mempertahankan dan memperlakukan pemerintahan minoritas di sana. Anda memiliki pemerintahan minoritas di negara mereka sendiri yang menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang bahkan bukan bagian dari struktur kekuasaan yang menjatuhkan sanksi tersebut, dan memicu dampak ekstrateritorial di Konfederasi Swiss terhadap seorang warga negara Swiss. Ini absurd, berbahaya, dan mungkin juga merupakan pelajaran sejarah. Semakin lemah kekuasaan itu, semakin berbahaya mereka menjadi. Semakin sedikit tetap mereka menghormati supremasi hukum, daturan stigam, semakin jelas status mereka yang semasa. They show themselves to be. Yes, it's highly ironic that this Ya, ini sangat ironis. Ini datang dari orang-orang yang mengatakan kepada kita bahwa mereka ada di sana untuk melindungi demokrasi dan supremasi hukum dan sebagainya. Tapi inilah dunia tempat kita hidup, dan kita harus berurusan dengan kenyataan, bukan dunia dongeng. Juan Branco, terima kasih banyak telah membela Nathalie, dan juga kita semua secara tidak langsung, karena ini adalah perjuangan untuk hak semua orang. Why demers tempot, and debat beni gatper, atau analisis n yang bisa diperjuang. your analysis where people could go and read from you? Yeah, you can follow me on Ya, kamu bisa mengikuti saya di media sosial secara umum. Saya berusaha membagikan informasi tentang bagaimana situasi-situasi ini berkembang dan bagaimana kami berusaha memperjuangkan dunia yang lebih baik, dengan kata lain. Teman-teman, tolong coba cari Juan Branco di X, sebelumnya Twitter, dan di platform media sosial lainnya. Saya akan menautkannya di kotak deskripsi di bawah ini. Juan Branco, terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini. Thank you very much for your time today. No me sinch, ito ba cutie and tired.